Jadi orang Melayu Maledes itu sebenarnya ingin menjadi orang Jawa. Ini tertulis loh di kamus mereka. Ini bukti sejarah loh ya. Ayolah, kalian jangan mengatakan, oh Jawa itu marah ya kalau dibilang Melayu. Enggak, justru kalian itu marah kalau dikatakan bahwa kalian itu sebenarnya pengen jadi Jawa. Gitu. Kan itu Soleha Yakob kan pernah ngomong gitu ya. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang dua kosakata, saya akan membacakan komentar dari warganet Indonesia dan warganet Maledes. Komentar pertama dari warganet Indonesia. Saya heran sama Malaysia. Negara lain punya budaya sendiri, Eropa yang satu ras aja punya budaya sendiri, kuliner sendiri, walaupun bahannya sama, yaitu keju. Negara-negara di benua Amerika juga sama, walaupun mereka sama-sama dijajah bangsa Eropa, tapi setelah jadi negara sendiri-sendiri, budaya dan kulinernya juga beda. Lah ini Malaysia aneh, malah ngekor Indonesia terus. Budaya mau sama persis Indonesia, kuliner juga, bahasa juga minta disamakan Indonesia. Ditanya kenapa ngekor Indonesia, terus dijawab Maledes, kan kita Nusantara serumpun. Lah emang Eropa nggak serumpun? Tapi mereka beda-beda setelah berdiri sendiri sebagai negara berdaulat. Amerika juga sama, satu rumpun, tetapi beda-beda tiap negara. Apa karena tidak punya jati diri, jadi bingung sendiri orang-orang Maledes ini? Apa karena tidak punya jati diri, sehingga jadi bingung sendiri orang-orang Maledes ini? Sampai saat ini saya heran dan bertanya-tanya, ada apa dengan Maledes? Mereka itu kalau nggak dompleng Indonesia itu nggak merasa aman, nggak merasa nyaman. Tapi kurang ajarnya, ini kayak apa ya? Tumbuhan yang apa? Yang mencaplok tuannya gitu. Apa sih namanya lupa saya itu ya. Kan ada tumbuhan yang malah mengambil makanan dari rumah tumpangannya gitu kan. Itu sama. Kamu sadar bahasa Melayu adalah ibu bahasa Indonesia. Saya jawab, Maledes sadar bahwa Melayu itu asalnya dari Indonesia. Kamu sadar di kamusmu banyak banget kosakata bahasa Jawa, Des. Ini komentar warganet Maledes yang udah nggak tahu harus ngomong apa lagi, ditapolin kiri kanan. Malaysia itu tidak mungkin eksis tanpa Indonesia. Perhatikan aja, budaya, kuliner, bahasa, itu semua dicontek, ditiru dari Indonesia. Bahkan orang-orang asli Sarawak dan Sabah pun tidak mau disebut orang Melayu, disebabkan perbedaan budaya dan agama. Oleh karena itu, mereka mengatakan mereka bumi putra, bukan Melayu. Nah, tapi untuk orang Indonesia, mereka ingin mengatakan itu semua Melayu. Membedakan bahasa Sunda dan Minang saja mereka nggak mampu. Mungkin karena terlalu percaya dengan teori alam Melayu, Mahawangsa Melayu, maka kalau salah comot asal-usul kata tetap saja dianggap benar. Ini adalah ketika ada satu kosakata yang dimana kosakata itu calik, ya. Calik itu artinya melihat. Nah, ada satu kosakata calik yang terdapat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, calik itu dituliskan sebagai kosakata bahasa Minang. Dan di Kamus Maledes itu dituliskan itu artinya melihat. Padahal calik itu bukan bahasa Minang. Dalam bahasa Minang untuk maksud melihat itu adalah calik, bukan calik. Calik itu bahasa Sunda yang artinya duduk. Nah, tim penyusun kamus bahasa Maledes itu kebingungan. Mereka menganggap calik dengan maksud melihat itu adalah bahasa Minang, padahal itu tidak. Kalau kita ingin merujuk kepada bahasa Minang, itu bukan calik, tapi calik.
Sedangkan untuk calik sendiri dalam bahasa Sunda itu artinya duduk. Jadi, tim penyusun kamus bahasa Maledes, mereka tidak bisa membedakan antara Minang dengan Sunda. Jangankan Minang dengan Sunda yang beda pulau. Jakarta sama Jawa aja disamakan kok. Maaf ya, saya kok risih kenapa Bangladesh jadi ikon tertawaan jadi Maledes. Padahal Bangladesh sudah banyak impor barang dari Indonesia seperti kereta api dan bis. Dan setahu saya Bangladesh nggak pernah mengolok Indonesia. Jangan sampai kita rasis karena Bangladesh kulit gelap. Jangan tiru Korsel rasis ke Indonesia, padahal Indonesia pasar terbesar produk Korsel. Sama seperti bis dan kereta api Indonesia banyak dipasarkan ke Bangladesh. Soal Malaysia, saya lebih suka bilang Bani Sarap. Lu baru masuk ke YouTube ya, komentar-komentar di YouTube ya. Indonesia itu bukan bangsa yang rasis. Kalau kita berbicara tentang kulit gelap, kita tidak pernah rasis kepada saudara-saudara kita yang ada di Papua, ya. Jadi jangan mencoba membuat framing bahwa Indonesia itu negara rasis. Bahkan di dalam konstitusi negara Indonesia itu semua sama. Tidak ada orang, oh kamu suku ini, kamu mendapat keistimewaan. Tidak ada. Itu undang-undang di dalam Indonesia. Nah, beberapa teman-teman itu membalas tulisan warganet ini. Des itu tanah, Mele itu Melayu. Jadi Maledes atau tanah Melayu. Nggak ada yang rasis ke Bangladesh. Kalau saya beza lagi, saya menamakan Maletif karena suka nyuri sumber daya alam dan warisan budaya Indonesia. Tif itu artinya pencuri dalam bahasa Inggris. Nama Maledes sesuai dengan kaidah penamaan suatu negara dan sesuai dengan demografi. Kami tidak mengolok-olok orang Bangladesh. Kami mendukung Bangladesh untuk menguasai semenanjung Malingdesh. Dalam pidato Sri Sultan Hamengkubuwono IX saat penyerahan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dari Belanda tahun 1949, ada penyebutan kata deputasi. Apakah ada kosakata tersebut di Kamus Maledes? Mari kita dengarkan sekelumit pidato yang diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1949. Teman-teman juga bisa mendengarkan bersama bahwa bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa tuan penjajah Belanda. Oleh Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Serikat telah dibentuk sebuah deputasi untuk menerima atas nama dan untuk pemerintah Republik Indonesia Serikat, pemerintahan umum sipil dan militer di seluruh Indonesia. Nah, sekarang mari kita melihat definisi kosakata deputasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perutusan yang terdiri atas beberapa orang yang diangkat dan diberi hak untuk mewakili, bertindak, dan berbicara atas nama orang lain. Apakah ada kosakata deputasi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa enggak ada? Didefinisikan sebagai wakil perutusan yang berhak berunding atau bertindak atas nama orang lain. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Meniru nggak? Meniru. Dan di sana tertulis itu bahasa Indonesia Belanda. Pertanyaannya, satu, Maledes ingin juga dijajah oleh Belanda atau dijajah oleh Indonesia. Mengapa kalian mengadopsi kosakata Indonesia Belanda ini? Yang kedua, emang Maledes menggunakan kosakata deputasi? Tidak. Lantas untuk apa kosakata deputasi ini ada di dalam kamus kalian? Untuk menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Udah, itu aja jawabannya. Nah, sekarang mari kita melihat kosakata berikutnya. Kosakata berikutnya ini sangat menarik ya teman-teman, karena kosakata ini sudah menjadi pakem, sesuatu yang solid untuk warganet Maledes. Mari kita lihat bersama. Jawen. Jawen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sapi muda berusia sekitar 2-3 bulan. Apakah ada kosakata Jawen di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Namanya aja, ini kamus FOMO, Fear of Missing Out. Jadi kalau bisa semua kosakata yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dimasukkan semua ke dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Didefinisikan apa? Jawen itu bahasa Indonesia dan langsung mempunyai kosakata turunan Quran Jawen. Hah? Maksud lo apa ini? Terjemahan kitab Quran. Oh my God.
Dan di sana dituliskan ada sinonimnya Jawi 2. Nah, mari kita lihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, Jawi 2 itu apa sih? Jawi 2 itu dimaksudkan adalah Melayu. Nah, jadi Jawen itu sama dengan Melayu ya. Kemudian mari kita lihat ya lebih detail di Jawi 2 ini. Jawi Pekan, peranakan orang yang berketurunan Melayu dan India. Nah, kalau teman-teman melihat, ada yang namanya Jawi Pekan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini contohnya. Kemudian ada yang namanya bahasa Jawi, yaitu bahasa Melayu. Berarti Jawen itu sama dengan Jawi dan sama dengan Melayu. Huruf Jawi itu huruf Arab. Masuk Jawi itu maksudnya berkhatan, bersunat. Oh, jadi kalian masuk Jawi. Jadi orang yang sunat itu berarti maksudnya masuk Melayu gitu ya, masuk Jawen gitu ya. Padi Jawi, padi biasa, bukan pulut. Oke, tulisan Jawi, tulisan yang menggunakan huruf Jawi. Jawi cerita. Apa lagi nih Jawi cerita ini? Kanak-kanak yang terdapat dalam tulisan Rumi merupakan suatu usaha yang sangat baik untuk memartabatkan tulisan Jawi. Ah, nggak ngerti gua maksud lu apa. Kalau kita melihat ya teman-teman, kan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jawen itu adalah berkaitan dengan anak sapi, ya. Nah, kembali lagi kepada apa yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, kan ini jelas-jelas ya tertulis bahwa Jawen itu sinonim dengan Jawi 2. Nah, kalau kita melihat Jawi 2, itu yang dimaksud adalah Melayu. Berarti kita bisa mengatakan kepada warganet Maledes, selain mereka itu Melayu, mereka juga Jawi, dan mereka juga Jawen. Kenapa? Itu sesuai dengan yang tertulis di dalam kamus mereka. Nah, berbicara tentang kosakata Jawi, dari hasil penelusuran saya di Kamus Bahasa Jawa Kuno Indonesia, Jawi itu bermaksud Jawa. Teman-teman bisa melihat ini yang tertulis di dalam Kamus Bahasa Jawa Kuno. Artinya, Melayu di Maledes itu ingin disamakan dengan Jawi, ingin disamakan dengan Jawen, dan ingin disamakan dengan Jawa. Orang Melayu Maledes itu sebenarnya ingin menjadi orang Jawa. Ini tertulis loh di kamus mereka. Ini bukti sejarah loh ya. Ayolah, kalian jangan mengatakan, oh Jawa itu marah ya kalau dibilang Melayu. Enggak, justru kalian itu marah kalau dikatakan bahwa kalian itu sebenarnya pengen jadi Jawa. Gitu. Kan itu Soleha Yakob kan pernah ngomong gitu ya. Oh, Jawa itu marah banget kalau dikatakan Melayu. Enggak, justru kalian yang marah banget kalau Melayu itu sebenarnya ingin menjadi Jawa. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Pada bini muda, kau buat begini. Macam mana idea bapak? Tak sangka otak bapak bergeliga, otak penipu. Ada.